Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2076. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir, karena barusan weekend, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. And of course, kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue puter, cuman gue tulis di description aja. Anyway, it's a great day today, especially buat Man City ya, karena Liverpool semalam terpleset. Kok Liverpool sih? Arsenal semalam terpleset seri sama Liverpool 2-2, bahkan hampir kalah ya kalau bukan gara-gara Ramsdale. Jadi sekarang perebutan gelar Liga Inggris ini pintunya terbuka lebar lagi. Penentuannya sih kemungkinan besar ketika City nanti ketemu sama Arsenal ya, karena kalau itu menang City dan Arsenal sama-sama menang terus, maka yang juara Man City. But kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama, ada Virginia to Vegas with Break Up with That Guy. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring, dan masih berkaitan dengan pertemuan Liverpool dan Arsenal kemarin. Jadi Football Association atau FA atau PSSI Inggris dan juga PGMOL itu akan mengeluarkan investigasi setelah kemarin ada diduga salah satu asisten wasit di Liverpool dan Arsenal itu mengelbow Andy Robertson, pemain bertahannya Liverpool. Nah, Robertson bilang di akhir babak pertama, dia waktu mendatangi si asisten referee ini karena mempertanyakan salah satu keputusannya, dia itu disikut sama asisten referee-nya ini. Nah, jadi ini yang akan diinvestigasi sama FA. Sementara Jurgen Klopp sendiri mengeluarkan komentar kalau dia tidak ada komentar mengenai hal itu. Dia bilang dia nggak lihat. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya ke hasil investigasinya itu. Nah, si Robertson waktu itu protes nanya karena dia di kartu kuning kan di babak pertama. Jadi menarik sih untuk dilihat, karena ini menurut gua kasus yang nggak biasa ya. Biasanya kan pemain yang melakukan kekerasan ke wasit atau asisten wasit kan, tapi ini pemainnya yang disikut. Jadi nanti kalau ada update gua akan share. But now kita balik ke lagu, ada Ungu sama Siti Nurhaliza di Ujung Hari. Check it out. Yo, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And ChatGPT itu makin kesini makin berasa convenient banget. Dan karena convenient ini yang bikin banyak orang makin takut ya sama ChatGPT ini. Dan satu pekerjaan yang gak usah takut sama ChatGPT ini menurut orang-orang pekerja itu adalah puisi ya, penulis puisi. Karena para ahli puisi, para poets, para penulis puisi zaman sekarang ini baru aja bilang kalau mereka merasa sampai sekarang ChatGPT ini masih buruk dalam hal membuat puisi. Jadi dia bilang masih tenang aja menurut para poets yang ada di luar negeri ini, di Inggris, di Amerika, semua pada bilang gitu. But menurut gua cuman tinggal masalah waktu aja sih sampai ChatGPT ini bisa bikin puisi yang bagus ya. Jadi menurut gua tetap harus bekerja keras para apa sih penulis puisi itu Indonesianya apa sih, masa ahli puisi apa ya, pujangga. Semoga sama para pujangga ini itu juga meningkatkan kemampuannya mereka kalau nggak mau disalib sama ChatGPT. But now kita balik ke lagu, ada High School in Jakarta dari Nicky. Enjoy. Ya, followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda zaman sekarang itu adalah diabetes ya. Tadinya kita mengidentikan ini dengan orang tua, tapi anak muda juga sekarang udah kena. Jadi menurut gue dari sekarang mendingan kita cegah biar nggak sampai kena diabetes. Dan cara yang paling gampang adalah dengan mengurangi asupan gula kamu. Atau kalau kamu masih tetap pengen minum manis, ya bisa mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Selamat Tinggal dari Virgun dan Audi. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sekarang memang kita lagi I guess di masa keemasan Star Wars yang bukan film ya, karena ada The Mandalorian, terus ada Ahsoka yang baru aja keluar trailernya juga, dan ada video game yang akan rilis akhir bulan ini, The Star Wars Jedi Survivor, yang sequel dari Fallen Jedi atau Jedi Fallen
Jedi Order, gue lupa si judul pertamanya apa, tapi pokoknya gamenya yang itu. Nah, kemarin waktu di acara yang sama, ini si Disney mengumumkan kalau mereka akan membuat nggak cuma 1 film Star Wars, nggak cuma 2 film Star Wars, tapi 3 film Star Wars baru. Dan sutradaranya udah diumumkan untuk ketiga film itu, tiga-tiganya sutradara yang stylenya beda. Jadi ada James Mangold, ada Dave Filoni, ada Charmin Obaid-Chinoy. Dan yang menarik adalah karena si Daisy Ridley yang jadi Rey di Star Wars episode 789 itu katanya juga akan balik lagi di salah satu filmnya ini. Gue sih berharap di filmnya James Mangold ya, karena James Mangold menurut gue sutradara yang udah terbukti bisa bikin film sejenis kayak gini sih, karena dia sempat menyutradarai Logan kan, salah satu, bahkan banyak yang bilang sampai sekarang Logan itu adalah film superhero terbaik sepanjang masa. Memang Logan keren sih. So itu aja update-nya Mandalorian Season 3. Gue baru nonton 2 episode. Jujur gue ngerasa kayaknya nggak sebagus Season 1, Season 2 deh. Tapi nggak tahu. Gue nanti bakal review kalau udah beres seasonnya. Oke, and now ada No One Dies From Love dari Tovlo di Popo on the Radio. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan weekend kemarin ada banyak film baru yang rilis sekaligus ya. Mulai dari Super Mario Bros, terus ada Air yang nyeritain gimana Nike ngejar Michael Jordan. Terus ada juga The Pope's Exorcist yang katanya juga bagus, nyeritain tentang, ya dari judulnya udah kelihatan ya, film horor tentang pengusiran setan. Dan yang paling mencolok angkanya adalah Super Mario Bros ini, karena mereka berhasil di opening weekendnya itu mendapatkan $377 juta di seluruh dunia. Di Amerika aja mereka dapat 204,6 juta, dan di luar Amerika mereka mendapatkan 173 juta dari 70 negara. Dan sekaligus ini mencetak rekor sebagai pembukaan terbaik untuk film yang diangkat dari video game, dan juga pembukaan terbaik untuk tahun 2023 setelah mengalahkan rekornya Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sementara Air, filmnya Amazon, ini film pertamanya Amazon Studios ya, dia juga berhasil mendapatkan opening weekend sebesar 20,2 juta US dollar, yang walaupun kelihatannya kecil dibandingin sama Super Mario, tetapi ini angkanya lebih tinggi daripada perkiraannya mereka. So again, congrats buat Super Mario Bros. Temen gue udah ada yang nonton sih sama anak-anak mereka, dan katanya memang bagus, memang mesti ditonton. Bahkan ada temen gue juga yang lain yang ini nggak nonton sama anaknya, tapi bilang pengen nonton lagi saking bagusnya. So kayaknya kritik review kali ini salah ya, lebih cocok yang audience review. But ya udah gitu aja, gue sih belum nonton. And again, congrats buat Mario. And now kita balik ke lagu, ada Ego dari Lyodra. Enjoy. Sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu memutuskan mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Kenapa? Karena gue nggak pengen kena diabetes, dan gue masih suka minum manis ya. Jadi akhirnya gue ganti itu dengan gula tes, dan hasilnya oke. Setiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100, yang artinya aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada Ritual dari Alan Walker. Enjoy. Ada sebuah bercandaan ya untuk anak-anak, I guess waktu zaman gue masih sekolah, ini tuh bercandaan bapak-bapak. Jadi kalau sekarang apa jadi bercandaan kakek-kakek, tapi intinya ada yang bilang bahwa sekarang ini zamannya zaman gila. Dan zaman gila ini terbukti dengan ada seorang guru di Florida. Florida itu negara bagian Amerika Serikat. Kita tahu Amerika Serikat tiap hari ada penembakan massal ya di situ untuk tahun 2023 ini. Dan si guru Florida ini akhirnya dipecat dari sekolahnya karena pada saat di sekolahnya ini ada latihan kalau ada penembakan di sekolah. Tuh, seberapa gila Amerika tuh ada latihan itu, men. Biasa kalau dulu kan latihan kalau kebakaran gitu kan. Ini latihan kalau ada penembak di sekolah. Nah, si guru ini meminta muridnya untuk menulis berita duka, untuk menulis semacam surat wasiat kalau seandainya mereka mati ketembak sama penembaknya ini. Dan ini akhirnya diprotes sama orang tua dari murid-muridnya itu karena wah ini
dark banget ya ini guru, sehingga akhirnya dia pun dipecat sama sekolahnya. Nah, gurunya membela diri, dia bilang dia nggak menyesal melakukan itu karena dia ngelakuin itu nggak buat nakut-nakutin anaknya, tetapi untuk membantu supaya anak-anaknya ini mengerti seberapa pentingnya mereka mengikuti atau menjalani latihan kalau ada penembak di sekolah ini dengan serius. Jadi dikasih itu supaya jadi serius. Cuma memang I don't know ya. Anak SD disuruh bikin surat wasiat gitu. Nggak tahu sih, kayaknya ada cara lain sih mestinya ya untuk bikin mereka sadarin itu penting banget. But again, itu seperti bercandaan gue bilang di awal. Sekarang zamannya zaman gila. But now kita balik ke lagu with Pink, Never Gonna Not Dance Again. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Ingat juga subscribe ke YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan kalau ada episode baru dan sebagainya. And that's it ya. Jaga kesehatan. Tinggal sepertiga lagi ya untuk puasanya. Jadi semoga tetap lancar sampai akhir. Lagu terakhir ada Kelly Time dari All City. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngerungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.